Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati selaku pengampu mata kuliah PAI beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rifan Alfian Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 1401213478 dari kelas MB 4503. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Al-Quran juga bentuk masdar dari qira'atun yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatil huruf, dan juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut istilah Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sejarah singkat pembukaan Al-Quran, Rasulullah menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nama-nama Al-Quran yaitu ada Alkitab, Al-Hikmah, An-Nur yang artinya cahaya, Al-Huk yaitu peraturan, Asy-Syifa obat, Al-Furqan pembeda. Ada juga At-Tanzil yang artinya diturunkan, Ar-Ruh roh, Al-Busyra kabar gembira, Al-Qaul yaitu ucapan, Al-Dzikr pengingat, Al-Huda sebagai petunjuk. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah diambil dari kata aqada yang berarti ikatan atau sangkutan. Yang kedua ada ibadah. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak juga diambil dari bahasa Arab yaitu khulqun yang artinya budi pekerti. Yang keempat ada hukum. Yang kelima ada sains atau ilmu pengetahuan. Yang keenam ada sejarah. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, petunjuk bagi segenap umat manusia. Yang ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Yang keempat, peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Lanjut ke hadis. Hadis menurut bahasa yaitu mempunyai berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, ucapan, pembicaraan, atau dan cerita. Menurut istilah hadis yaitu segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sejarah singkat pembukuan hadis. Memasuki abad ke-3 Hijriah, para ulama memilih hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Pembukuan hadis di kota Madinah dilakukan oleh Malik bin Anas atau Imam Malik dan Muhammad bin Ishaq. Kegiatan serupa dilakukan di kota lain seperti Bashrah, Yaman, Kufah, Suriah, Khurasan, dan Irak, serta Mesir. Istilah hadis yang pertama yaitu ada rawi. Rawi menurut istilah adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab. Yang kedua ada sanad. Sanad menurut bahasa yaitu sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Menurut istilah adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan pada matan hadis. Yang ketiga ada matan. Matan berarti punggung, jalan atau tanah keras yang tinggi. Sabda Nabi yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad. Yang keempat ada mukharrij atau mudawwin. Orang yang berperan dalam pengumpulan hadis
orang yang menyebutkan perawi hadis. Hadis berdasarkan sandaran. Yang pertama ada hadis marfu, yang berarti berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, berita berupa perkataan dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus. Yang kedua ada hadis mauquf, yang artinya berupa sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat, baik berupa perkataan, baik bersambung sanadnya atau terputus. Hadis maqtu atau terpotong, yaitu maksudnya terpotong di sini terpotong tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ia hanya sampai ke tabiin saja. Hadis berdasarkan jumlah rawi. Jumlah rawi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mutawatir, kedua ahad. Syarat menjadi mutawatir yaitu sejumlah perawi tidak boleh berdusta. Yang kedua, keseimbangan perawi pada tabaqat pertama ke berikutnya. Yang ketiga, panca indera. Maksudnya di sini harus benar-benar berasal dari pendengaran atau penglihatan sendiri. Yang macam kedua yaitu ada ahad. Syarat untuk ahad yaitu masyhur, aziz, gharib. Hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama ada sahih, yaitu yang sehat atau tidak cacat. Yang kedua ada hasan, baik. Yang ketiga ada dhaif atau lemah. Yang keempat ada qudsi. Fungsi Al-Quran terhadap fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu fungsi utama hadis penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukannya. Di sini sudah dirangkumkan. Yang pertama ada bayan at-ta'kid, bayan at-tafsir, bayan at-takhsis, al-am. Yang keempat ada at-ta'yin, bayan at-tashri, bayan nasakh. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-jah atau al-juh, yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan atau kesusahan. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala Quran Yunus ayat 9 yang berbunyi, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Menurut istilah ahli usul fikih, dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syarak. Dasar hukum ijtihad ialah yang pertama ada Al-Quran, sunnah, dan ijma. Fungsi ijtihad yang pertama yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dengan qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.